Oh maaf, salah teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita mendapat tugas yaitu untuk membuat kegiatan pra-IHT. Sebelum kita untuk melaksanakan IHT beneran di satuan pendidikan kita masing-masing, kita ditugaskan membuat suatu kegiatan pra-IHT, dan pada kesempatan ini kita dari kelompok 3 telah bersepakat untuk memulai kegiatan ini dengan saya sebagai host, yaitu Cik Wan, kemudian Pak Fajar ini sebagai persentase, orang yang akan mempresentasikan materi yang akan disampaikan, kemudian Ibu Nurhayati dan Pak Nyamidi serta kita semua diwajibkan untuk menyimak paparan daripada Pak Fajar. Apabila nanti terjadi setelah Pak Fajar selesai pemaparan, Pak Fajar diminta untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta untuk memberikan tanggapan apa-apa yang Pak Fajar paparkan tadi, baik berupa masukan maupun tanggapan-tanggapan serta saran dan kritik. Dimohon kiranya berbesar hati sebagai orang yang siap untuk memaparkan karyanya, dan kita atur nanti bagi yang mau bertanya, izin dulu dengan host, nanti host membuat resume intisari daripada pertanyaan dan akan kami konfirmasi dengan yang memaparkan apakah perlu diulang pertanyaannya atau sudah dapat dimengerti. Kira-kira dapat disepakat itu Pak ya. Ya. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk presentase atas nama kelompok 3, yaitu kami menunjuk Pak Fajar, kami persilakan untuk memulai paparannya. Kami persilakan. Suaranya lupa ngidupin ya. Iya. Tadi sudah tampil Pak Fajar, tapi scrollnya panjang sekali. Ini sudah mulai. Ya. Ya Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Alhamdulillah kita ketemu dalam kegiatan IHT pelaksanaan pelatihan pembuatan modul ajar di program sekolah penggerak. Bapak Ibu sekalian peserta IHT, bahwa sekarang ini kita ada kurikulum terbaru, yaitu kurikulum sekolah penggerak yang dengan profil pelajar Pancasila sebagai acuannya. Bapak Ibu sekalian, di sini saya menampilkan bahwa ada modul ajar yang terbaru yang akan kita buat bersama-sama. Nanti ini adalah sekedar contoh, karena di modul ajar yang kurikulum sekolah penggerak ini kita bebas modifikasi. Yang penting ingat bahwa 7 syarat sebuah modul ajar atau rencana pembelajaran CP itu ada di dalamnya. Modelnya nanti bisa Bapak kreasikan di sekolah sesuai dengan kondisi dan lingkungan sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari identitas modul. Identitas modul ada di sini oleh guru sendiri. Karena presentasinya oleh saya, maka saya buat nama saya Fajar Wahyudi. Asal sekolah saya SDN 8 Banyusin 3 Kabupaten Banyuasin.
Dan modul ajar ini kita rencanakan alokasi waktu adalah 35 menit kali 6 kali pertemuan. Capaian pelajaran pada modul ini adalah peserta didik dapat merefleksikan bagaimana perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Profil pelajar Pancasila yang dapat kita ambil dari capaian pembelajaran ini adalah siswa mampu berpikir kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sarana dan prasarana yang dapat kita gunakan di modul ajar ini adalah lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah kita, lingkungan sekitar sekolah, video kejadian alam, contohnya tsunami, tanah longsor, gambar, laptop, infokus, dan listrik. Target peserta didik adalah fase C, kelas 6. Model yang dapat kita gunakan di materi ini adalah inquiry atau penemuan terbimbing. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke kompetensi inti, yaitu dari tujuan pembelajaran. Di sini saya buat ada 6 tujuan pembelajaran. Ada pertama, saya bacakan saja. 1, peserta didik mampu menyebutkan perubahan alam akibat faktor alam. Tujuan pembelajaran kedua, peserta didik mampu memberi contoh perubahan alam karena perbuatan manusia. Tujuan ketiga, peserta didik mampu mengimplementasikan kegiatan manusia untuk mencegah kerusakan lingkungan. 4, 5, dan 6 ada semua, Ibu ya. Peserta didik mampu memilih kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Peserta didik mampu memberi saran kegiatan manusia untuk menjaga lingkungan. Dan ke-6, peserta didik mampu mengkategorikan kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan. Kata kerja ini, dari 6 ini kita ambil dari taksonomi Bloom atau ranah kognitif dari C1 sampai dengan C6. Selanjutnya, pemahaman bermakna yang kita harapkan dari pembelajaran ini adalah anak dapat melakukan kegiatan menjaga lingkungan di sekolah. Pertanyaan pemantik yang saya gunakan adalah, anak-anak, kita sering nonton berita di TV tentang kejadian alam. Kejadian apa saja? Itu sebagai contoh. Pembukaan pelajaran, bagus. Saya katakan bagus hari ini. Setelah siswa menjawab, bagus, hari ini kita akan bahas perubahan alam karena faktor alam itu sendiri maupun karena faktor manusia. Kegiatan pembelajaran dapat kita mulai dengan siswa diajak menonton dulu video kejadian tsunami yang dapat kita download atau kita ambil dari media atau dari YouTube. Ya. Nah, itu baru kita selesai itu kita lanjutkan dengan siswa membaca buku ajar materi tentang kejadian alam, yaitu di IPAS. Selanjutnya siswa melakukan pengamatan di lingkungan sekolah, kita ajak keluar lingkungan sekolah yang bagaimana yang harus kita jaga dan contoh apa yang lingkungan yang tidak kita jaga. Jadi pengamatan di sana kegiatan apa yang merusak lingkungan sekolah dan yang dapat menjaga lingkungan sekolah. Siswa diberikan LKS, suruh berjalan di luar kelas, di sekitar sekolah untuk mengamati. Setelah itu selesai diberikan waktu, siswa diajak lagi masuk ke kelas atau kita bisa laksanakan di luar, di depan kelas dengan kondisi santai duduk. Nah, siswa disuruh menyampaikan hasil kerjanya melalui berdiskusi dengan sesama siswa dan guru. Sini adalah sebagai fasilitator. Bapak Ibu sekalian, kita selanjutnya melakukan asesmen. Asesmennya adalah formatif. Asesmen itu ada 2. 1, asesmen non-kognitif. Apa yang akan kita dapat, yaitu informasi yang ingin kita gali adalah, saya berikan contoh 1, mengetahui kesejahteraan psikologi dan emosional siswa. Pertanyaan kunci yang
ingin ditanyakan yang dapat kita gunakan adalah peristiwa apa yang kamu rasakan tidak nyaman ketika berada di suatu tempat. Itu ada mengetahui aktivitas di rumah. Saya gunakan apa kegiatanmu di rumah, bagaimana perasaanmu ketika belajar di rumah, hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan kegiatan di rumah. Ini asesmen non-kognitif, boleh kita lakukan atau kita laksanakan, juga bisa tidak. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada langkah asesmen kognitif, yaitu waktunya kita gunakan kognitif pada akhir sesi setelah rangkaian kegiatan yang kita laksanakan di dalam maupun di luar kelas tadi. Durasinya bisa kita gunakan 15 atau 30 menit. Saya berikan contoh dari ranah C1, ya. C1 tadi adalah peserta didik menyebutkan perubahan kondisi alam. Di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun faktor perbuatan manusia. Ya, ini yang identifikasinya. Contoh pertanyaan atau soal yang bisa kita buat adalah kejadian alam dan perbuatan manusia yang menyebabkan perubahan kondisi alam. Ya, terjadinya waduk itu A. Terjadinya waduk, terjadinya rawa-rawa. Yang B, gunung meletus, tsunami, badai. Yang C, musim kemarau panjang, dan yang D, membuat jalan dan sinar matahari. Jawaban yang kemungkinan itu adalah jawaban kemungkinan benar, ya, itu adalah B. Nah, setelah kita lihat ternyata ya kejadian alam yang menyebabkan perubahan kondisi alam adalah gunung meletus, tsunami, dan badai. Itu menyebabkan karena oleh alam. Skor kategorinya ada B. B itu paham utuh, dia mengerti. Nah, skor kategorinya paham utuh, AC sebagian. Ketika dia menjawab A atau C, berarti dia sebagian paham. Ketika siswa menjawab D, berarti siswa tersebut belum paham. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut. Pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD atau ATP berikutnya tentang perubahan alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam dan perbuatan manusia. Oke, itu satu KD saja Pak. Saya ambil satu soal saja dari satu tujuan pembelajaran. Nanti ada kalau kurang jelas bisa ditanyakan di materi soal yang kedua. Setelah asesmen itu tadi Bapak Ibu, kita masuk ke berikutnya, ya, langkah-langkah apa saja akan dilakukan. Satu, pembelajaran, pembuatan yang dapat kita lakukan ada pembuatan soal, pemberian soal diagnostik, dan pemeriksaan hasil ujian atau tes. Alat bantu yang dapat kita gunakan atau yang kita butuhkan adalah perangkat soal. Selanjutnya kita setelah selesai materi, sudah kita asesmen, pengayaan dan remedial, siswa diberikan kesempatan bertanya sesuai materi pelajaran. Refleksi, peserta didik dan guru, kemampuan siswa memahami materi dari siswa dan guru dapat menemukan kelemahan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Lampiran, kita bisa melampirkan LKS kita yang buat, kita desain sebelumnya. Bahan bacaan modul IPAS fase C kelas 6, buku lingkungan hidup di perpustakaan, glosarium diagnostik, daftar pustaka saya ambil dari modul pelatihan sekolah penggerak Kemdikbud tahun 2021. Demikian presentasi saya tentang cara membuat modul ajar untuk sekolah dasar di program sekolah penggerak. Kiranya Bapak Ibu ada masukan, ada perbaikan atau pertanyaan yang belum jelas, mari kita bahas bersama-sama. Kembali lagi kepada Pak Cikwan sebagai moderator hari ini. Terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih. Kami berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Fajar yang telah memaparkan materinya di forum kita ini. Adapun
Yang menantang dalam kegiatan kita selama beberapa hari ini di dalam kegiatan kita mengikuti diklat, ada tugas yaitu membuat modul ajar lengkap dengan asesmennya. Nah, dari beberapa penampil, kami melihat Pak Fajar sepertinya ada kelebihan daripada hasil karya-karya yang lain karena dia sudah melengkapi dengan asesmen. Nah, untuk ini beliau melaksanakan pemaparan. Nah, pada pemaparan Pak Fajar tadi, kami persilahkan kepada audien, baik itu Pak Nyamidi maupun Ibu Nur Hayati, yang sekarang Ibu Nur Hayati monitor dari perjalanan, yaitu dari dalam mobil, mungkin masih bisa untuk menanggapi atau memberikan saran atau memberikan tanggapan, masukan untuk kebaikan modul ajar yang dipaparkan oleh Pak Fajar. Kami persilakan. Terima kasih izin Pak Iwan. Coba lihat di sarana prasarana. Itu lingkungan sekolah. Sarana prasarana Pak ya? Video kejadian. Iya. Kejadian alam. Lingkungan sekitar, video kejadian alam, tsunami, tanah longsor, dan gambar laptop infokus script. Nah, di sini coba dimasukin salah satu alat digitalnya, misalnya YouTube-nya atau LMS-nya yang dipakai oleh Pak Fajar. Nambahin sarana prasarana. LMS-nya gitu ya. Oh, di terakhir ini tambah LMS. Google Meet. Oh ya. Rumah belajar misalnya. Oh gitu ya Pak, makasih. Jadi kita ambil dari sarana prasarana, dari ngambil bahan dari sarana belajar, rumah belajar ya. Iya betul. Itu kan dalam kartu medianya. Sarana prasarana kita ambil. Itu. Ini ada rumah belajar. Rumah belajar ini kan udah macam. Ya. Ya. Cukup dari sementara. Ya. Ya. Makasih Pak. Oke. Ya Pak ini Pak Cikwan lanjut. Mungkin Pak Cikwan. Ini waktunya udah 14 menit kayaknya ini. Oke. Saya persilakan mungkin Ibu Nur Hayati ada tanggapan atas paparan Pak Fajar. Bu Nur Hayati, nggak bisa mendengar ya? Belum bisa connect, Pak. Ya, oke. Ya. Saya sedikit untuk meminta penjelasan dari Pak Fajar karena ini menarik, tapi saya minta penjelasan tentang asesmen non kognitif tadi ya, kalau tidak salah. Bisa diturunkan? Ya, asesmen non kognitif, ya Pak. Ya. Ini jadi, Pak. Ya, di dalam membuat modul ajar ini berarti harus menampilkan asesmen non kognitif dan asesmen kognitif gitu. Boleh asesmen kognitif saja, tapi alangkah bagusnya juga kalau memang untuk menggali kemampuan siswa awal, boleh menggunakan asesmen non kognitif, itu lebih bagus. Ya. Apakah di dalam asesmen kognitif itu sudah termasuk bagian daripada asesmen formatif di dalam modul ajar ini? Diulangi Pak. Apakah asesmen kognitif itu langsung merupakan asesmen formatif di dalam modul pembelajaran? Betul Pak. Betul. Jadi soalnya ada di asesmen non kognitif, nanti kita keluarkan lagi di soal anak itu khusus soalnya saja, langsung jawabannya saja. Ini kan untuk rambu-rambu kita yang saya buat ini.
Oh Ya, betul sekali Pak. Asesmen kognitif ini kalau mata saya kurang bisa baca, jadi saya nggak mendekat. Nah, coba saya turunkan Pak. Oke. Asesmen non kognitif maksudnya. Ini kalau yang kognitif tadi berarti sekaligus langsung menjadi asesmen formatif ya Pak ya. Iya. Nah, sekarang asesmen non kognitif ini apakah merupakan asesmen diagnostik, bukan? Iya. Jadi non kognitif ini diagnosis awal kemampuan kondisi belajar siswa. Makanya di situ ada mengetahui kesehatan psikologi dan emosional siswa, aktivitas di rumah, mengetahui kondisi. Jadi ketika kita akan menyampaikan pembelajaran pada siswa tersebut, kita tahu latar belakangnya. Nah, kita bisa dapat membimbing dia dengan sesuai dengan kondisi yang dia sedang dialami masing-masing siswa. Terima kasih sekali penjelasannya Pak Fajar, karena saya tadi karena Pak Fajar menggunakan asesmen istilah dengan asesmen non kognitif dan kognitif, langsung di dalam pemikiran saya, apakah setelah saya cermati asesmen non kognitif ini sepertinya berisi tentang esensi daripada diagnostik, sedangkan betul, Pak. Asesmen kognitif itu merupakan asesmen formatif. Berarti mengukur indikator ketercapaian modul ajar itu diambilkan dari pertanyaan-pertanyaan itu mengacu pada tujuan pembelajaran, begitu ya? Betul Pak. Dari 6 tujuan pembelajaran ini, kompetensi inti yang tujuan pembelajaran, kita ambil setiap ini kan ada 6 Pak. Ya. Satu saja cukup. Ya. Ini dari taksonomi belum operasional kata kerjanya, satu menyebutkan, yang kedua adalah memberi contoh, yang ketiga mengimplementasikan, yang keempat adalah mampu memilih, yang kelima memberi saran, keenam mengkategorikan. Ya. Terima kasih sekali. Saya selaku host yang tadinya hanya untuk mengatur jalannya kegiatan ini, langsung karena merasa perlu untuk penjelasan lebih lanjut dengan paparan Pak Fajar ini, sehingga saya tampil sebagai peserta. Baik, kami persilakan lagi kepada Pak Nyamidi. Mungkin ada lagi, mungkin dari pengamatan selama jeda saya meminta penjelasan konfirmasi dari Pak Fajar tadi. Mungkin Pak Nyamidi sudah mempersiapkan atau sudah mencermati paparan ini, ada celah yang Pak Nyamidi perlu tanyakan atau Pak Nyamidi perlu berikan masukan. Kami persilakan Pak Nyamidi. Speakernya tolong di-on kan? Masih mute itu, Pak Nyamidi. Iya. Terima kasih. Jadi pertanyaan Pak Iwan tadi setelah dengarkan sudah mewakili keinginan saya bertanya, Pak. Jadi tidak perlu mengulang. Itu artinya sudah cukup, saya kira, kegiatan pertanyaan dari saya yang tidak ada lagi. Boleh ada sedikit ini untuk pemantik nih. Karena sering nonton di berita TV tentang kejadian alam, kejadian apa saja. Saya kira sekarang ini kan udah lagi di era digital ini, mungkin lewat Android atau lewat apa ini kalau bisa dijadikan tambahan, bisa nggak ini? Boleh, bisa Pak. Jadi berita TV atau Android, apa ya? Lewat YouTube, ya. Betul. Ya boleh. Kita tambahkan Pak ya. YouTube. Nah, itu Android. Ada mungkin kejadian apa saja nih kalimatnya cukup itu aja sementara. Dan kalau Android itu itu di Android dalam kurung aja kali itu. Oh itu ya. Dihapus saja. Ya lanjut Pak. Ya.
Terima kasih Pak Nyamidi telah memberikan tanggapan dan masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan daripada karya kelompok 3 ini, yang pada waktu ini ya Pak Fajar sebagai itu Pak Fajar atau di YouTube apa ya? Ya. Lanjut. Gimana? Sudah ya? Lanjut. Kami persilakan kepada Ibu Nurhayati berkat. Kami yakin Ibu Nurhayati bisa mendengarkan suara kami dan dapat mengikuti paparan ini walaupun terputus-terputus. Mungkin ada yang perlu disampaikan baik berkaitan dengan tanggapan ataupun masukan-masukan untuk kesempurnaan karya dari kelompok 3 ini. Ibu Nurhayati. Dia dalam perjalanan. Baik, kira-kira sudah kita sepakati bahwa ini dapat kita pertanggungjawabkan, karya kelompok 3 ini dapat kita pertanggungjawabkan bersama bahwa ini sudah katakan sudah mendekati sempurna. Bagaimana kesepakatannya? Jangan lupa difoto, Pak. Oke, Pak. Di foto ya. Foto bersama. Oh, foto bersama. Oke. Windows, Control, dan Tab. Oke. Tapi saya tidak bisa acting ya, karena itu apa namanya, saya nggak foto. Ya. Udah. Mana? Ya. Nanti dalam cara penyimpanannya simpan di foto ya. Di foto di Joko display. Kedua. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas saran dan masukannya. Ya, silakan closing. Semoga kita akan menjadi lebih baik, menjadi contoh-contoh bagi rekan-rekan pendidik yang lain. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Nah, ini. Baik, kita kembali ke rekaman setelah closing dari Pak Fajar tadi. Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Pak Fajar yang telah mempresentasikan karyanya untuk kita kelompok 3. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Ibu mungkin masih ada yang perlu untuk di-sharingkan berkaitan dengan kegiatan kita ini. Kalau tidak ada, mungkin saya akan mengakhiri kegiatan kita ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kebersamaan kita dalam kegiatan pra-IHT untuk melengkapi tugas kita di Diklat Sekolah Penggerak. Untuk ini, mari kita mengakhiri pelajaran kita pada kegiatan kita pada hari ini agar penuh dengan barokah dan bernilai ibadah. Kita sama-sama melapaskan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.